Baik, perkenalkan nama saya Ignatius Andri Pratama Putra dengan NIM 2404 01010395. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban untuk soal UTS, di mana saya merangkum sesi pembelajaran dari sesi pertama hingga sesi ke-6 dengan mata kuliah Sistem Jaringan 1. Untuk sesi pertama, Introduction to Network, di mana kita itu menjelaskan dasar dari jaringan komputer itu sendiri. Nah, jaringan komputer itu sendiri adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Nah, dalam era digital ini nih, jaringan komputer sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita manusia, karena kita menggunakan jaringan komputer itu untuk hampir seluruh aktivitas komunikasi, pendidikan, bisnis, dan juga hiburan. Ya. Dalam jaringan komputer juga memiliki suatu komponen utama di mana eh, harus terdiri dari perangkat yang menjadi sumber atau pengirimnya dan juga perangkat yang menjadi tujuan data itu diterima atau penerimanya. Contohnya seperti komputer, laptop, smartphone yang kita gunakan, begitu juga dengan server. Sedangkan untuk server sendiri itu berfungsi sebagai penyedia layanan seperti penyimpanan file, email maupun data-data pengguna yang biasanya berada dalam database. Sedangkan klien merupakan perangkat yang akan meminta pelayanan tersebut. Dia akan meminta dari server. Lalu berdasarkan luas cakupannya, jaringan itu dibedakan menjadi tiga. Pertama adalah LAN, MAN, dan juga WAN. Bedanya adalah LAN itu atau local area network biasanya digunakan untuk area terbatas atau yang lebih kecil yang kita gunakan di rumah atau mungkin di kantor kita. Lalu untuk MAN itu sendiri mencakup area yang lebih luas dibandingkan LAN. Biasanya mencakup antar gedung dalam satu kota. Ini biasanya menghubungkan jaringan-jaringan di kota. Sedangkan untuk WAN atau Wide Area Network itu adalah jaringan yang berskala luas yang mencakup wilayah antar negara bahkan itu bisa antar benua. Contoh paling umumnya internet yang kita pakai sehari-hari. Lalu untuk di sesi 2 kita akan membahas basic switch dan end device configuration. Nah, basic switch and device configuration ini sendiri itu membahas tentang dasar-dasar konfigurasi perangkat jaringan, khususnya switch dan juga perangkat akhir atau end device-nya. Nah, di sistem operasi jaringan itu memiliki fungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan juga perangkat lunak, serta menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk mengolah jaringannya atau konfigurasinya. Terdapat dua jenis antarmuka. Yang utama itu adalah menggunakan GUI atau Graphical User Interface dan juga CLI. Biasanya GUI ini tuh sudah ada gambarnya, sudah ada bentuknya, sudah ada grafisnya. Lebih mudah digunakan dan juga eh, lebih enak dilihat untuk orang awam karena itu sudah terdapat icon, menu, tombol, contohnya seperti sistem admin di router kita atau eh, sudah berbentuk dashboard lah di Windows itu. Untuk CLI sendiri itu masih menggunakan basis teks. Contohnya mungkin mirip seperti terminal CMD kita atau terminal yang ada di Linux. Jadi benar-benar masih menggunakan teks dan kita harus menggunakan command untuk memasukkan perintah-perintahnya. Nah, untuk perangkat CISO sendiri itu terdapat sistem operasi yang digunakan oleh CISO adalah CISO iOS atau singkatannya itu adalah Internet Operating System. Ya kan di mana tuh administrator dapat mengakses melalui beberapa metode, entah itu melalui konsol, yaitu adalah port management fisik yang digunakan untuk mengakses perangkat, atau SSH, Secure HCL, Telnet, eh, protokol yang memungkinkan koneksi CLI jarak jauh melalui jaringan. Nah, SSH sendiri itu menjadi metode yang sangat direkomendasikan karena menyediakan komputer yang sudah terenkripsi sehingga jauh lebih aman dibanding telnet. Selain itu, SSH itu dapat mampu mengelola perangkat dari jarak yang lebih jauh. Lalu lanjut ke sesi 3, di mana di sini kita akan membahas protokol dan juga model. Nah, komunikasi data itu nggak akan berlangsung tanpa adanya aturan yang mengatur suatu proses pertukaran suatu informasi. Aturan tersebut disebut sebagai protokol jaringan. Protokol akan menentukan bagaimana sih data itu dikirim, data itu diterima, diproses, dan juga dipahami oleh perangkat yang saling berkomunikasi nantinya. Nah, dalam komunikasi jaringan terdapat tiga elemen utama.
pengirim, penerima, dan juga media atau saluran komunikasi. Nah, protokol jaringan juga memiliki beberapa persyaratan penting seperti adanya message encoding, adanya message formatting dan encapsulation, juga ada message size untuk satuan atau panjang suatu pesan data yang dikirimkan melalui jaringan. Ada juga message timing dan juga message delivery option. Lalu untuk di sesi 4 kita akan mengenal yang namanya physical layer. Nah, physical layer ini sendiri merupakan lapisan paling bawah dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk mengirimkan bit-bit data melalui media transmisi. Nah, untuk standar physical layer itu mencakup 3 area fungsional utama. Yang pertama adalah physical components, tentunya adanya komponen fisik, lalu juga ada yang namanya pengkodean atau encoding, dan juga adanya signaling atau pensinyalan. Untuk media transmisi jaringan itu dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah kabel tembaga. Kabel tembaga ini adalah kabel yang digunakan untuk seperti kabel LAN ya. Jadi dia itu menggunakan sinyal listrik untuk mengirim data kita. Ini adalah yang paling umum atau paling kita bisa sering temui di kabel RJ45. Lalu ada juga fiber optik. Di fiber optik ini sendiri adalah kabel yang lebih modern karena dia menggunakan sinyal cahaya alih-alih dia menggunakan sinyal listrik seperti kabel tembaga. Sehingga itu bisa mentransfer data lebih cepat dan juga lebih jauh tentunya. Lalu yang paling terakhir juga ada wireless. Wireless ini tuh menggunakan ngomong radio atau microwave. Ini udah yang paling dinamis, yang paling fleksibelnya memiliki fleksibel paling tinggi. Jenis-jenis wireless itu ada WiFi, ada Bluetooth, ada satelit wireless. Lalu untuk sesi 5, di sini kita akan merancang pengalamatan jaringan. Nah, pengalamatan jaringan ini tuh proses untuk memberikan alamat secara unik tuh untuk setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan komputer, agar perangkat tersebut tuh dapat dikenali, ditemukan, dan juga dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Nah, sistem pengalamatan jaringan itu dibagi jadi dua sebenarnya, ada IP versi 4 dan juga ada versi 6. Nah, kita akan bahas untuk yang ARV versi 4-nya, di mana ARV versi 4 ini adalah versi keempat dari Internet Protocol yang digunakan untuk memberikan alamat secara unik nih. Untuk versi 6 sendiri itu bedanya adalah dia lebih panjang untuk pengalamatannya. Nah, untuk IP versi 4 itu ada logika N-nya, ada prefix length-nya, dia ada set untuk network host dan juga broadcast-nya, serta ada type IP versi 4-nya. Dan juga ada penerapannya, bisa penerapannya itu digunakan dalam aktivitas komunikasi data untuk mengidentifikasi perangkat, menentukan lokasi jaringan, dan juga memungkinkan pertukaran antar informasi antar perangkat dalam jaringan komputer maupun internet. Lalu masuk ke sesi yang terakhir, yaitu adalah konfigurasi switch pada jaringan. Nah, jaringan komputer sendiri itu merupakan perangkat yang saling terhubung kan melalui media komunikasi tertentu dengan tujuan berbagi data, bentuk informasi, dan juga komunikasi. Nah, agar komunikasi dapat berlangsung nih dengan baik diperlukan perangkat jaringan yang mampu mengatur lalu lintas. Dan salah satu perangkat yang memiliki peran penting itu adalah switch. Nah, sebuah jaringan komputer terdiri dari beberapa unsur utama, itu seperti kita bahas sebelumnya, ada perangkat, ada media komunikasi, ada pesan informasi atau message, ada juga aturan komunikasi atau protokol. Nah, mereka tuh saling terhubung dan saling melengkapi. Nah, di sini dalam jaringan komputer juga terdapat dua kelompok utama, yaitu end device dan juga intermediary device. Di mana end device itu merupakan perangkat yang digunakan langsung oleh pengguna, sedangkan untuk uh, intermediary device merupakan perangkat yang bertugas menghubungkan atau mengatur komunikasi. Bedanya kalau yang device itu ada laptop, ada komputer, dan juga ada smartphone. Sedangkan untuk intermediary device itu ada switch, ada router, ada hub, ada VLAN, dan lain-lain. Nah, secara keseluruhan switch ini tuh merupakan perangkat yang sangat penting dalam jaringan komputer modern. Perangkat ini tuh tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar perangkat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dan komunikasi, dan juga mengelola lalu lintas data serta mendukung keamanan jaringan. Segitu saja dari saya, sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang belum jelas, masih banyak kekurangan dalam materi yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.